memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mbak Fitri selaku ketua kelas, teman-temannya pimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sebelumnya ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum. Baik, di sini Ibu memiliki dua ilustrasi. Yang belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Silakan diamati. Jadi pada gambar tersebut, ini sedang melakukan kegiatan apa? Iktikaf. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai materi iktikaf. Nah, sebelumnya tujuan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan juga hukum beriktikaf. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan hukum beriktikaf. Terakhir, anak-anak mampu menjelaskan dan juga menyebutkan syarat beriktikaf. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti Ibu akan memberikan beberapa kisi-kisi mengenai materi iktikaf, kemudian diberikan modul atau bahan bacaan mengenai materi iktikaf. Kemudian tugas anak-anak adalah mengamati modul bacaan mengenai materi iktikaf dan juga menuliskan poin-poin sesuai dengan kisi-kisi yang telah Ibu berikan. Jadi untuk yang pertama Ibu akan menuliskan terlebih dahulu kisi-kisi mengenai materi iktikaf. Kelihatan tidak? Kelihatan. Baik, ini kisi-kisi mengenai materi kita pada pagi hari ini. Untuk materinya, silakan dibagikan kepada temannya. Baik, kemudian anak-anak akan Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengamati bacaan tersebut sesuai dengan kisi-kisi yang telah Ibu berikan. Silakan dimulai. Baik, anak-anak sudah dibaca sesuai dengan kisi-kisi yang telah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Baik, siapa yang ingin mengerjakan kisi-kisi nomor 1? Saya. Silakan Mbak Fitri dijelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian iktikaf. Baiklah teman-teman, pengertian iktikaf itu ada secara bahasa dan istilah. Kalau bahasa itu berarti tinggal, menetap atau berdiam diri. Sedangkan secara istilah, iktikaf berarti berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah SWT.
Fitri, beri tepuk tangan pada Mbak Fitri. Untuk isi yang kedua, silakan Mbak Ais dikerjakan. Sudah, monggo dijelaskan kepada teman-teman mengenai hukum iktikaf. Jadi hukum iktikaf itu ada dua, yang pertama sunnah dan yang kedua adalah wajib. Yang wajib ini jika benar. Terima kasih Mbak Ais. Beri tepuk tangan pada Mbak Ais. Untuk kisi-kisi yang ketiga, monggo ke sana. Ya baik teman-teman, di sini saya mau menyampaikan mengenai rukun iktikaf. Jadi rukun iktikaf itu ada 4. Yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumainah sholat. Kemudian yang ketiga bertempat di masjid, dan juga yang terakhir adalah orang yang beriktikaf atau disebut dengan musafir. Terima kasih Mbak Salma. Beri tepuk tangan pada untuk kisi-kisi yang terakhir, monggo bantu Mbak. Jadi syarat iktikaf yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga bakal sehat, yang keempat suci dari haid atau nifas, yang kelima suci dari hadas besar. Terima kasih Mbak Salma. Beri tepuk tangan pada Mbak. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu mengenai visi materi iktikaf. Yang pertama adalah pengertian iktikaf. Secara bahasa, iktikaf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu iktikafa, ya'takifu, dan iktikaf, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Yang kedua adalah hukum iktikaf. Menurut jumhur ulama, asal
pula hukum iktikaf adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib apabila sebelumnya telah bernazar untuk melaksanakannya. Nah, ada pula beberapa pendapat mengenai perbedaan mengenai hukum iktikaf, tingkatan sunnah hukum iktikaf. Yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i. Menurut beliau, hukum iktikaf adalah sunnah muakkad, dilakukan kapan saja. Tetapi ketika dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka tingkat kesunahannya menjadi lebih tinggi. Untuk yang ketiga yaitu rukun iktikaf. Yang pertama adalah niat untuk menyengaja melaksanakan iktikaf. Fungsi niat ini ada dua. Yang pertama untuk menegaskan bahwa seseorang tersebut melaksanakan iktikaf benar-benar untuk melaksanakannya atau hanya untuk mengobrol atau menghabiskan waktu di dalam masjid. Jika untuk mengobrol atau menghabiskan waktu di dalam masjid, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Tapi jika mereka benar-benar melaksanakan ibadah iktikaf, maka mereka mendapat pahala. Yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga adalah bertempat di masjid. Yang terakhir adalah orang yang beriktikaf. Nah, itu tadi merupakan rukun iktikaf. Coba kita ulangi sekali lagi. Apa saja rukun iktikaf? Yang pertama, niat. Kedua, Berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama menunaikan sholat. Yang ketiga, bertempat di masjid. Yang terakhir, Orang yang beriktikaf. baik. Sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat iktikaf. Yang pertama adalah Islam. Karena sudah disyaratkan untuk beragama Islam, maka bagi orang yang kafir atau orang yang non-muslim tidak dibenarkan apabila melaksanakan ibadah iktikaf. Meskipun secara syariat itu memperbolehkan orang kafir atau non-muslim masuk ke dalam masjid, tapi tidak diperbolehkan apabila mereka melaksanakan ibadah iktikaf. Yang kedua syaratnya yaitu balik atau mumayyiz. Bagi seorang anak yang sudah mumayyiz tetapi belum balik, apabila telah melaksanakan ibadah iktikaf, maka hukumnya adalah sah dan mendapatkan pahala. Begitu pula dengan anak yang sudah mumayyiz tetapi belum balik. Apabila melaksanakan ibadah sholat ataupun puasa, maka hukumnya sah dan berpahala. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Untuk melaksanakan ibadah iktikaf ini memerlukan niat dan juga menyengaja dalam melaksanakannya. Jadi bagi orang yang tidak sadar atau tidak memiliki kewarasan, tidak mungkin memiliki niat untuk beribadah iktikaf di dalam masjid. Jadi secara otomatis bahwa orang yang gila atau tidak waras apabila melaksanakan ibadah iktikaf maka hukumnya tidak sah. Yang terakhir yaitu untuk yang keempat, yaitu suci dari haid dan nifas. Bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, tidak dibenarkan apabila melaksanakan ibadah iktikaf. Hal ini bukan karena khawatir darahnya akan mengotori area masjid, tetapi karena status hukumnya. Status hukum wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas ini sama dengan orang yang berhadas besar atau junub. Jadi tidak dibenarkan apabila melaksanakan ibadah iktikaf. Yang terakhir yaitu suci dari hadas besar. Bagi orang yang dalam keadaan hadas besar diharamkan apabila memasuki masjid. Jadi secara otomatis tidak diperbolehkan melaksanakan iktikaf karena iktikaf hanya dilakukan di dalam masjid. Jika di luar masjid maka iktikaf tidak sah. Nah, dasar yang melarang bahwa orang yang berhadas besar ini memasuki masjid adalah firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabili hatta taqtasilu. Monggo Mbak Intan, boleh dibaca artinya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Atau jangan pula berdiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.
Jadi, secara tekstual bahwa sebenarnya pada ayat tersebut Allah SWT melarang orang yang berhadas besar untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi ada pengecualian ketika mereka melewatinya. Jadi dari sinilah berpendapat bahwa orang yang dalam keadaan berhadas besar tidak boleh memasuki masjid kecuali hanya untuk lewat saja, itu diperbolehkan. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, untuk tugas minggu depan, silahkan membentuk sebuah kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anggota, kemudian berdiskusi mengenai hal-hal yang disunahkan ketika beriktikaf. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Hasilnya bisa ditulis di lembar kerja. Kemudian kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi iktikaf. Yang pertama adalah pengertian. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Hukum iktikaf adalah sunnah, bisa menjadi wajib apabila sebelumnya telah bernazar untuk melaksanakannya. Yang ketiga adalah hukum beriktikaf. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiam diri di dalam masjid, yang ketiga bertempat di masjid, dan yang terakhir adalah orang yang beriktikaf. Yang terakhir adalah syarat iktikaf. Yang pertama adalah Islam, kedua balik atau mumayyiz, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah suci dari hadas besar. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.